ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Untuk mendapatkan sertifikat layak operasi atau SLO, pemilik instalasi harus mengajukan permohonan ke Lembaga Inspeksi Teknik dengan dilengkapi data administrasi seperti nomor identitas instalasi listrik atau NIDI, identitas pemilik instalasi, lokasi, jenis dan kapasitas instalasi, serta gambar instalasi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Persyaratan di atas secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi melalui beberapa tahapan, antara lain pengecekan dokumen perizinan dan dokumen peralatan, pemeriksaan visual, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Selanjutnya, petugas akan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan atau SIUJANG Gatrik. Jika instalasi dinyatakan layak operasi, Lembaga Inspeksi Teknik akan menerbitkan SLO. Cara mencari tahu instalatir resmi yang menerbitkan NIDI dan Lembaga Inspeksi Teknik resmi yang menerbitkan SLO dapat melalui SIUJANG Gatrik. Kebijakan ini diterapkan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di daerah 3T, seperti di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang saat ini dikunjungi oleh Info Gatrik. Pelaksanaan SLO di Kabupaten Manggarai Barat ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keselamatan ketenagalistrikan diterapkan di seluruh pelosok Indonesia. Yuk sama-sama wujudkan keselamatan ketenagalistrikan mulai dari rumah kita sendiri. Nah, menarik bukan informasi terkait dengan sertifikasi layak operasi tenaga listrik tegangan rendah dari Info Gatrik. Semoga bisa menambah wawasan Sobat Gatrik semua, terutama di bidang keselamatan ketenagalistrikan. Nantikan terus jalan-jalan Info Gatrik berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang di tes. Oke, baik. Selamat datang di acara Alumni Talk bersama Perpustakaan Dijan Gatrik. Tema kita hari ini oleh-oleh workshop dari Tiongkok, kolaborasi investasi menuju energi rendah karbon. Tepuk tangannya semuanya. Izinkan saya Sri Nadia yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Dan juga telah hadir narasumber utama kita yaitu Bapak Muhammad Koncoro sebagai Subkoordinator Investasi Ketenagalistrikan Dijen Ketenagalistrikan yang mengikuti workshop and study visit investment pathway for ASEAN and low carbon energy atau InSpace di Beijing, Tiongkok. Selamat siang Mas Koncoro. Dan juga telah hadir bersama kita Mbak Rika Safrina sebagai Senior Analyst of Energy Modeling and Policy Planning ASEAN ASEAN Center for Energy. Selamat siang Mbak. Beri tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang kece hari ini. Oke, Alumni Talk ini sendiri merupakan bagian rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2025 yang mana acara ini merupakan sharing session dari kegiatan workshop and study visit investment pathway for ASEAN Low Carbon Energy atau InSpace yang mana pertemuan InSpace sendiri dipimpin oleh Executive Director dan diikuti oleh 7 perwakilan negara ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Nah, kegiatan lainnya dari rangkaian forum literasi ketenagalistrikan antara lain juga ada ngopi, ngobrol pintar, baper, beda paper, dan bedah buku battle series. Yang terakhir juga ada bedah buku di bidang teknik. Adapun tujuan acara kita pada siang hari ini yaitu sebagai sarana knowledge sharing dari pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait hasil studi pasca diklat.
Sebelumnya saya izin membacakan tata tertib untuk acara kita pada siang hari ini. Untuk tata tertib Zoom meeting, untuk format namanya di Zoom silakan di rename nama, underscore, unit kerja. Kemudian bagi peserta yang akan bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Panitia nantinya akan memilih dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Terdapat juga souvenir bagi salah satu penanya terbaik, baik itu di Zoom maupun secara offline. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Kemudian juga nanti akan ada diberikan e-sertifikat kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Lebih lanjut untuk susunan acaranya, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian nanti akan ada sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Selanjutnya juga akan ada foto bersama yang nanti akan dipandu oleh panitia. Kemudian akan ada pemaparan oleh Mas Kuncoro dan juga tanggapan dari narasumber kita Mbak Rika. Kemudian selanjutnya akan ada diskusi tanya jawab baik pun online maupun offline serta penutupan oleh moderator. Baiklah Ibu Bapak peserta sekalian, untuk acara Alumni Talk ini marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara Alumni Talk pada siang hari ini. Kepada Ibu Ida Nuriatin Vinahari, kami silahkan. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian SDM dan juga Kementerian Lembaga terkait atau yang mewakili, perwakilan dari ASEAN Sekretariat, narasumber Alumni Talk, Mas Kuncoro, Subkoordinator Investasi Negara Listrikan, dan narasumber tenaga, Kasabina, Senior Analis Organisasi dan Policy Planning, ASEAN Center for Peace, dan juga moderator dan peserta Alumni yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita berdoa dan juga kepada Yang Maha Kuasa karena sudah mulai karunia pada hari ini kita bertemu dan juga Kalistikan dan melalui Zoom meeting pada acara Alumni Talk dengan tema oleh-oleh workshop dan kelompok kolaborasi investasi dan kesehatan. Kegiatan kita pada siang hari ini merupakan kolaborasi kedua antara perusahaan dan juga AIS. Sebelumnya, perusahaan dan AIS bekerjasama dalam acara bedah buku dari ASEAN dan Indo dan sekarang dapat kami sampaikan bahwa Alumni Talk merupakan kegiatan berbagi pengetahuan dan sensasinya dari pegawai dan tenaga listrikan yang telah selesai tugas belajar atau mengikuti pengetahuan dan pelatihan. Sejauh ini telah menjadi workshop dan strategi terima kasih di Space yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2024 di Beijing, Tiongkok. Untuk itu dalam kesempatan ini Mas Kuncoro akan melaporkannya kepada kita. Pengetahuan apa saja yang didapatkan selama mengikuti workshop di Tiongkok. Ibu Bapak yang kami hormati, teman-teman Space silakan tujuan untuk meningkatkan pemahaman keadaan tentang kebijakan dan juga mekanisme pembiayaan untuk mengembangkan energi bersih Tiongkok dalam mempercepat transisi khususnya dalam proses terbarukan pengembangan hidup dan juga rehabilitasi. Khusus Indonesia otomatis menjadi tukar informasi dan juga menjajakan peluang investasi yang ada di Tiongkok dalam mempercepat infrastruktur dan yang kita bersama bersama adalah PLN 2025-2034 merupakan upaya pemerintah mewujudkan transisi energi melalui perencanaan ketenagalistrikan yang matang. Sekitar 76% kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun merupakan pembangkit yang berasal dari sistem energi seperti
baterai dan juga pumps. Kami berharap melalui acara ini para peserta akan mendapatkan gambaran sosok yang terkait dengan kebijakan transisi energi dan juga rencana pengembangan EBT, upaya dekarbonisasi industri dan juga mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan serta inovatif di dalam investasi teknologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Kunchoro atas kesediaannya berbagi kepada kita semua sebagai narasumber alumni Talk ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rika Safrina dari ACE sebagai narasumber penanggap yang akan menanggapi program InSpace dalam mendukung energi rendah karbon di ASEAN. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara alumni Talk ini. Dalam sesi diskusi nanti, para peserta silahkan bertanya langsung kepada narasumber sehingga lebih dapat mengelaborasi secara rinci dan juga gamblang dari materi yang disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui acara ini kita bisa menggali manfaat sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun. Pergi ke Semarang lewat Cirebon, tidak lupa mampir membeli keju. Ayo dukung kolaborasi energi rendah karbon, wujud nyata berkelanjutan demi Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekjen yang telah menyampaikan sambutannya. Secara Zoom nanti silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, nanti akan dipandu oleh panitia. Satu. Oke, baik, terima kasih. Kami yakin nih peserta udah pada penasaran nih dengan narasumber kita pada siang hari ini. Untuk mengetahui lebih dalam terkait hasil diklatnya Bapak Mas Kunchoro ya. Tanpa berpikir panjang, mari kita panggil narasumber kece kita, Mas Kunchoro dan juga Mbak Rika. Silakan Mbak Rika, temani saya di stage depan. Ini. Oh iya ya. Udah nggak sabaran aja. Silakan dia perkenalan dulu. Siang Mas Kunchoro, gimana kabarnya Mas? Selamat siang, luar biasa. Lagi sibuk apa nih Mas abis balik diklat dari Cina nih? Mengawal investasi. Oke, baik, mengawal investasi. Mbak Rika ini sebagai narasumber ini udah yang kedua ya Mbak ya? Iya, di Perpus Gatrik, alhamdulillah. Oke, kalau sebelumnya itu sebagai pemateri narasumber utama, sekarang jadi penanggap. Ya. Oke, baik. Kemudian lebih lanjut saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Mas Kunchoro ya. Untuk Mas Kunchoro sendiri untuk pendidikan yaitu lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia, kemudian S2 Teknik Tenaga Listrik dan Energi juga Universitas Indonesia. Untuk sekarang Mas Kunchoro menjabat sebagai Subkoordinator Investasi Ketenaga Listrikan di Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Oke. Selanjutnya Mas, aku serahkan kepada Mas Kunchoro untuk langsung memberikan paparannya.
Silakan Mas, waktu dan tempat aku berikan maksimal 30 menit ya Mas ya. Oke, maksimal 30 menit Mbak ya. Iya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang siang yang yang hormati Bu Sasdijen, Sasdijen, Bu Ida Ida Hayati, Hayati, kemudian kemudian Mbak Mbak Rika Rika Safrina ya Safrina ya dari dari ACE, ACE, kemudian kemudian dari dari Mbak Mbak Sri Sri Nadia Nadia sebagai sebagai moderator moderator pada pada hari hari ini. ini. Pada Pada kesempatan yang kesempatan yang baik baik ini ini kami kami diberikan diberikan kepercayaan kepercayaan untuk untuk menyampaikan menyampaikan terkait terkait dengan hasil kegiatan investment mission kami menyebutnya Bapak Ibu. Jadi kami mendapat penugasan dari pimpinan untuk belajar singkat sekitar 5 hari di Tiongkok atau di Cina, dan pada hari ini akan menyampaikan kira-kira hal-hal yang dapat kami sharing melalui forum ini ya. Mohon dilanjut. Jadi ini sekilas kami mengulang bahwa kegiatan Eat Space ini dipelopori, disponsori oleh ACE dan juga kolaborasi dengan EFC ya, Energy Foundation of China, dan ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2025 dengan tujuan adalah untuk meningkatkan pemahaman khususnya negara ASEAN terkait dengan kebijakan dan mekanisme pembiayaan ya untuk pengembangan energi bersih. Kemudian kami juga melihat bahwa ini forum yang sangat penting dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia karena RPTL PLN sudah terbit dan ini merupakan forum yang sangat baik untuk memperkenalkan kepada Cina, kepada negara ASEAN bahwa kita memiliki komitmen kuat untuk transisi energi dan juga peluang-peluang investasi yang sangat terbuka lebar. Next. Dan izin ini kami sampaikan terkait dengan host meeting ya atau penyelenggara agenda dari Cina. Ini ada Energy Foundation, di sana dipimpin oleh Wang Jinzhou, kemudian ada CIKD Center of International Knowledge on Development dipimpin oleh Prof. Zhouzi, dan juga delegasi ASEAN dipimpin oleh Pak Datuk Jib Daud ya, yang langsung memimpin delegasi. Ada 7 negara yang hadir, ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan juga Myanmar. Adapun dari pihak Tiongkok atau Cina, di sini ada beberapa lembaga yang turut berkolaborasi selama pelaksanaan event. Ada IFC, CIKD, dan juga CIFF begitu. Boleh dilanjut? Next. Dan izin Bapak Ibu, selama 3 hari ini adalah kegiatan utama yang kami laksanakan. Jadi di sesi pertama, bisa. Sebentar, gimana ini Mas? Oh, sama. Kalau mau ini, iya. Sesi pertama, mohon maaf, pada hari pertama ini diisi dengan workshop atau kegiatan seminar begitu. Dan di sesi pertama membahas terkait dengan kebijakan transisi energi dan pengembangan EBT di Cina. Ini satu informasi yang sangat bagus sekali dan kami langsung belajar pada sumbernya di sana. Sesi kedua terkait dengan dekarbonisasi industri padat energi, karena kita tahu bahwa Cina ini adalah manufaktur terbesar ya untuk industri logam yang sudah diekspor ke seluruh dunia, dan tentunya ini berpengaruh terhadap konsumsi energi ya, ataupun juga porsi bauran dan juga pembangkitan ya. Dan sesi ketiga, di sini ada mekanisme pembiayaan dan investasi teknologi bersih yang berkelanjutan. Dan pada sesi ketiga ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi ketenagalistrikan Indonesia dan juga kesempatan investasi yang bisa ditawarkan dan terbuka untuk para investor. Kemudian ada hari kedua, ini kami melakukan kunjungan visit ya ke beberapa lembaga riset dan universitas. Nanti kami jelaskan apa hubungannya, kenapa harus ke university ya, dan lembaga riset lainnya. Dan yang ketiga di sini ada industrial visit. Kami langsung ke lokasi di mana ada pengembangan prototype ya untuk community hidrogen dan juga autonomous driving dan juga pabrik
solar PV terbesar di dunia. LONGi ya. Next. Nah, di sesi pertama ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan terkait dengan energy policy dan electricity update khususnya untuk China yang mungkin kita bisa belajar dari mereka. Next saja Mas. Ini kami sampaikan bahwa sama seperti Indonesia, China juga memiliki komitmen terhadap target net zero emission dan mereka menyebutnya dengan strategi dual carbon ya. Kenapa dual carbon? Artinya di sini ada 2 titik yang menjadi konsentrasi, yaitu di mana peaking emission itu di 2030, kemudian mereka mencapai juga untuk target NZE-nya di 2060. Jadi sangat-sangat mirip dengan Indonesia sehingga menurut kami apa-apa yang sudah berhasil mereka implementasikan ini akan bisa ya kita copy paste atau kita benchmark ya sebagai pembelajaran lebih lanjut. Next. Nah, ada hal menarik di sini, kami mulai dari beberapa grafik ya. Ini adalah kondisi existing terkait dengan total kapasitas di Cina untuk pembangkitan sampai dengan 2024 ya, dan juga total konsumsi energinya. Jadi total kapasitas pembangkit Cina ini sudah mencapai 3.350 gigawatt. Kalau Indonesia sekarang ini mungkin 100-an ya, jadi sudah cukup jauh sekali begitu ya. Di sana memang karena negaranya itu berbasis industri, maka kebutuhan untuk energi listriknya sangat besar gitu. Dan yang cukup menarik adalah bahwa dalam 10 tahun mereka bisa mencapai 10 kali lipat pembangkitan. Ini merupakan satu prestasi yang memang kita perlu apresiasi dan sebenarnya perlu belajar juga begitu ya. Bagaimana mereka bisa mencapai pembangunan pembangkit sangat masif, 10 kali lipat hanya dalam waktu 10 tahun. Begitu ya. Jadi awalnya dari 300 sampai 3000 gitu ya. Nah, kemudian total konsumsi listriknya, energi demand-nya di sini mencapai 9,9 triliun kWh. Ini meningkat 6,3 kali begitu ya. Dan tumbuhan rata-rata per tahunnya juga cukup tinggi, 8,6% gitu. Next. Dan yang menarik di sini adalah bahwa dari 2000 sampai dengan 2024 untuk pembangkitan energi baru terbarukan yang berbasis PLTS dan juga PLTB ini sangat masif. Dari 3.300 tadi, ternyata 1.400-nya adalah pembangkit tenaga angin dan tenaga surya. Jadi secara total kapasitas itu hampir setengahnya, 42%. Nah, kalau di Indonesia ini masih menjadi isu ya. Takutnya nanti kalau EBT meningkat, gridnya belum kuat. Takutnya intermittent, tapi di sana is no problem gitu. Nah, ini cukup menarik bagaimana mereka bisa mengatasi masalah ini begitu. Dan baurannya juga lumayan cukup tinggi, sudah 19% gitu ya. Kita masih di 14 ya. Ya tidak cukup jauh berbeda begitu ya. Next Mas. Nah, saya coba menyelidiki lebih lanjut bahwa untuk mereka memiliki target NZE tadi di 2060, mereka mengkategorikan bahwa sumbangsih porsi dari emisi terbesar itu ada di pembangkitan dan juga industri. Nah, oleh karena itu mereka menitik beratkan bagaimana bisa tetap ekonominya meningkat, kemudian pertumbuhan industrinya bagus, akan tetapi masalah emisi ini dapat ditekan begitu ya. Setelah dikomparasi dengan negara ASEAN ternyata 11-12. Jadi sama-sama punya target di 2030 itu rata-rata akan mencapai carbon peaking. Artinya titik tertinggi di mana emisi itu dihasilkan. Kemudian akan menurun drastis sampai di tahun 2060 mencapai 0 atau zero emission. Jadi mirip gitu ya. Cuma nanti secara capability apakah kita bisa mencontoh China atau tidak, kita akan lihat selanjutnya. Next. Nah, ini adalah postur atau roadmap terkait dengan pengembangan energi dan juga energi mix atau bauran ya sampai dengan tahun 2060. Saya dapat katakan bahwa perencanaannya sudah sama ya yang kita lakukan. Indonesia sudah menetapkan ada RUKN dan ini 11-12 mirip sekali gitu ya.
Jadi sebenarnya secara perencanaan apakah kita sudah baik? Saya dapat katakan di sini sudah sangat baik karena secara benchmark apa yang dilakukan oleh negara-negara baju itu sudah kita lakukan. Hanya, nah di sana mungkin prakteknya lebih cepat. Kalau di kita, ya nanti coba kita pelajari bagaimana supaya kita bisa mencontoh mereka gitu ya. Tapi secara perencanaan ini sudah baik. Lanjut. Nah, mereka memberikan resep waktu kami belajar ke sana bahwa tangan net emission ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi energi listrik saja, akan tetapi mereka memberikan rumus Y plus N gitu ya. Dan yang artinya di sini bahwa untuk penyelesaian itu harus menyeluruh dulu ke hilir. Jadi bukan hanya listriknya, akan tetapi juga harus didukung oleh support and program for carbon peaking, carbon neutral, terutama untuk dari sisi finansial, dukungan investasi, dukungan fiskal. Karena kalau itu nggak jalan, ya mohon maaf, ini nanti seperti simulasi di atas laptop begitu ya. Karena tentunya untuk mendrive satu kebijakan itu, investasinya harus jalan. Kira-kira seperti itu. Dan yang penting lagi adalah mereka tidak hanya melihat penurunan emisi itu titik berat di sektor pembangkitan, tapi juga di industri, gitu ya. Next, Mas. Nah, dari 3 resep tadi, kira-kira apa yang akan mereka lakukan, gitu ya, untuk mendrive, gitu ya. Nah, ini dari 3 hari kami melakukan diskusi, kemudian ada studi research juga di sana. Ini coba kami kelompokkan dan kami rumuskan ya. Yang pertama adalah pengembangan industri manufaktur BT dan baterai itu di sana sangat masif sekali, begitu. Dan setiap tahun tren untuk postur dari harga biaya pembangkitan itu di sana semakin menurun, artinya semakin murah. Bapak Ibu coba bisa di fokus yang ada tulisan 3 titik di bawah itu ya, Clean Energy Equipment Manufacturing Industry Chain. Jadi rumus mereka itu ya, ternyata hampir 2 atau 3 dekade adalah pertama mereka impor semua barangnya. Jadi mereka bukan negara produsen awalnya, mereka impor, kemudian setelah bisa sebagiannya diimpor, kemudian di research, kemudian dikembangkan sendiri, akhirnya diekspor. Dan inilah yang mungkin perjalanannya menunjukkan hasilnya yang seperti sekarang ini. Kemudian bisa coba geser ke kotak yang 34,85 terus 27,81. Nah, itu adalah salah satu statistik modul PV di manufaktur sana. Dan yang cukup menarik adalah satu ya, bahwa modul PV di sana itu persentase untuk efisiensinya paling tinggi sedunia. Kemudian yang kedua, ada paten Mas, 3342. Artinya ini datanya dari Longi, salah satu produsen PV terbesar di dunia ya. Untuk dapat menghasilkan produk seperti ini, mereka melakukan riset 3.342 kali. Jadi mereka bukan hanya jualan. Jadi setelah kami pelajari di sana, ternyata manufaktur di Cina itu adalah seperti kampus berbisnis. Di sana benar-benar didukung oleh riset, oleh teknologi yang sangat kuat gitu ya. Artinya untuk mereka menjual produk gitu ya, mereka bukan hanya ya saya jualan saja, tapi benar-benar didukung oleh riset internal mereka gitu. Sehingga tidak apa yang mengherankan sehingga mereka menjadi eksportir terbesar di dunia begitu. Jadi risetnya sangat-sangat kuat. Next, Mas. Oh, saya klik aja. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membantu mereka mencapai target transisi energi adalah pembangunan untuk flexible and reliable transmission secara masif juga. Jadi di sini tegangan DC transmisi dan juga AC transmisi itu bukan 500 kV lagi ya. Mereka udah mencapai ribuan begitu ya. Dan artinya mungkin Indonesia akan mengalami itu 20 tahun lagi mudah-mudahan ya. Artinya memang mereka berada di fase yang berbeda. Tetapi ini akan menjadi semangat bagi kita untuk bisa mencontoh begitu untuk mereka. Kemudian ada satu menarik juga di sini ada low frequency AC transmission system yang sedang dalam research gitu ya.
Eh, bisa next mas. Tadi saya nggak mau ya. Next. Nah, dan juga selain mengembangkan transmisi di darat, mereka juga secara masif mengembangkan transmisi di laut ya. Jadi mohon maaf, kabel laut, bukan transmisi laut. Kabel laut begitu ya. Dan di sini tegangannya juga sudah high voltage, 600 kV. Dan ini akan terus dikembangkan, mungkin bukan 600 kV lagi ya. Mereka punya roadmap yang lebih tinggi lagi sehingga kapasitas transfernya lebih tinggi juga, lebih besar begitu. Yang ketiga, mereka membangun intelligent power grid gitu ya. Yang artinya transmisi itu bukan hanya tower-tower yang menghantarkan arus listrik begitu, akan tetapi mereka harus dibuat pintar begitu. Artinya ketika penetrasi EBT mereka itu besar ya, 42% bisa dibayangkan setengahnya gitu. Kalau tiba-tiba hilang itu goyang ya. Kalau di kita mungkin udah was-was takutnya blackout gitu. Oleh karena itu mereka memiliki prediktif yang sangat akurat, kemudian sistem yang mungkin sekarang ini kita bisa bilang AI ya. Mereka itu mampu untuk menyesuaikan kondisi, mengadaptasi segala perubahan-perubahan begitu. Dan ini sudah langsung terhubung begitu ya dengan pump storage gitu ya, dengan baterai begitu ya, dan juga dengan pembangkit-pembangkit yang bisa mengimbangi ya follower gitu, peaker. Kemudian, nah ini yang cukup menarik menurut saya bahwa mereka memanfaatkan industri yang menghasilkan gas buang dengan suhu tinggi itu sebagai pembangkitan tenaga listrik. Kalau di kita mungkin contohnya industri semen gitu ya, itu dia gas buangnya tidak dibuang begitu saja, tapi dimanfaatkan kembali, diakumulasi, dikumpulkan untuk dibangkitkan kembali menjadi energi listrik. Mereka menyebutnya waste to heat power generation gitu ya. Dan ini menurut saya sangat baik sekali buat Indonesia. Ini bisa dicontoh, kita banyak industri semen, kita banyak industri smelter, artinya gas buang itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Dan ini mungkin bisa di copy paste nanti membantu juga PLN atau wilayah-wilayah yang memiliki kekurangan pasokan begitu. Tapi di sana banyak industri gas buang dengan suhu tinggi gitu ya. Nah ini bisa kita jadikan salah satu terobosan, dan di sana sudah berhasil gitu, bukan hanya membangkitkan listrik tapi juga untuk kebutuhan yang lain, untuk pemanasan kota, untuk fuel dan lain-lain gitu. Jadi memang sudah satu langkah ke depan. Nah, saya sempat bertanya-tanya mengapa barang-barang di sana bisa murah sekali begitu ya. Mereka menerapkan bahwa produk yang baru itu harus 50% dari daur ulang. Itu kuncinya. Kalau desa murah ya iya. Misalkan mohon maaf ya, seperti komputer gitu. Ketika PCB sudah nggak dipakai atau sudah rusak begitu ya, kalau kita dibuang, di sana enggak, didaur ulang lagi, dikumpulkan lagi menjadi barang lagu lagi. Dan dengan daur ulang itu maka proses produksi itu bisa sangat turun gitu. Jadi di sana memang ada kebijakan 50% itu harus dari bahan daur ulang gitu. Jadi bisa tidak di ini kalau misalkan barang-barang di sana sangat kompetitif harganya begitu ya. Dan ini dapat menurunkan juga emisi karbon. Dan Bapak Ibu, ini izin menyampaikan kondisi di sana itu tidak ada yang namanya PLTU dipensiunkan. Ini saya cerita Cina ya. Cina tidak ada pensiun karena mereka menerapkan proses re-engineering. Artinya adalah pembangkit-pembangkit yang sudah berumur begitu ya, dan skala besar, kemudian ada smelter juga, ada chemical plant gitu ya, itu dimanfaatkan di re-engineering. Mereka punya roadmap gitu ya, jadi dibuat nanti untuk hidrogen metalurgi, untuk green hydrogen, untuk electric arc furnace begitu ya, sehingga nanti tinggal dikombinasi dengan carbon capture storage. Artinya sebenarnya ini mirip dengan nomor 4 tadi. Jangan sampai ada yang terbuang, didaur ulang gitu. Dan menurut kami ini sangat bagus sekali begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan kebijakan ini juga dalam jangka panjang.
Dan kami juga berkesempatan ke hidrogen system development di sana. Hidrogen ini nanti adalah sebagai energi carrier masa depan. Artinya ketika satu power generation menghasilkan energi listrik, itu bisa dikompres energinya ke dalam bentuk hidrogen, nanti bisa dibawa kemana-mana. Misalkan di Jawa nanti ada PLTA yang cukup besar menghasilkan listriknya dikompres, nanti bisa dibawa ke Papua, bisa diekspor juga gitu ya, ke Jepang dan lain-lain begitu. Ke Cina juga, dan di sana sudah sangat pas. Di Indonesia ini sudah ada, kemarin kami juga ke Lontar ya, untuk hidrogen ini sudah ada. Memang ini adalah menjanjikan untuk masa depan. Dan ini kami sampaikan mengapa mereka sangat kuat secara fundamental, karena seluruh pengembangan industri manufakturnya itu didukung oleh University Research, dan juga power industry bisnisnya itu ngeling gitu ya. Jadi apa yang dilakukan riset di sana itu memang pasti dipakai. Ibaratnya kalau kita itu PLN itu sudah berkontrak begitu ya. PLN-NP, PLN-IP itu sudah berkontrak dengan university. Tolong bikinkan tentang ini, tolong bikinkan dengan ini. Mereka pun begitu. Ini contohnya State Grid pengen pengembangan 1100 kV, mereka langsung ke University Research gitu. Dan begitu berhasil langsung dipakai. Gitu ya. Nah, tadi adalah sisi teknis. Artinya teknis itu bisa menjadi salah satu pendukung, akan tetapi harus didukung juga oleh tata kelola investasinya. Nah, kami coba mempelajari sebenarnya apa sih kuncinya sehingga bisa membangun sebegitu masif. Waktunya sisa 10 menit deh. 10 menit ya, 5 menit lagi boleh? Oke. Iya. Jadi dapat kami sampaikan di sini, di tahun 2024 itu mereka melakukan reformasi besar-besaran. Mereka menyebutnya adalah Green Financial Policy. Ya. Artinya mereka sudah sangat konsen sekali untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung transisi energi terbarukan. Begitu. Di sini tidak saya bacakan, ya. Artinya bahwa proses itu ada, roadmap itu ada, dan implikasinya sangat bombastis sekali ya, gitu. Nah, kemudian saya coba melihat di dalam masing-masing dokumen ini, kira-kira kuncinya apa sih, gitu ya. Dari ada new edition of catalog, guidance of financial support, gitu ya, fiber article dan lain-lain. Ini kuncinya apa? Karena ini tidak akan jalan tanpa adanya key driver. Kuncinya ini ternyata. Jadi yang memainkan itu adalah bank sentralnya sana. Bank sentralnya sana itu benar-benar memainkan peranan untuk fiskal. Mereka punya yang namanya Pillar of Green Finance. Mereka menciptakan standar untuk pembiayaan hijau itu seperti apa? Green Finance Standard. Kalau di kita udah ada sebenarnya di OJK. OJK itu bikin namanya taksonomi hijau. Itu mirip, 11-12. Kita alhamdulillah sudah mencontoh standar-standar negara maju. Bagus sekali. Terus Green Financial Information Disclosure and Supervision, Green Financial Incentive Mechanism, Financial Product Market, International Green Finance Corporation. Nah, dari 5-5-nya ini bisa jalan jika ada pemicunya. Kami menyebutnya de-risking investment. Jadi satu negara itu bisa jalan proyek-proyek infrastrukturnya jika investasinya di de-risking. Risiko-risiko itu harus diturunkan. Kalau risiko investasi nggak diturunkan, is impossible. Nah, Cina ini memiliki waktu itu kendala di bankability project-nya, di energi terbarukan, dan juga pengembangan grid. Akhirnya mereka melakukan satu reformasi yang sangat menarik ya. Ini suku bunga BI rate kalau kita nyebutnya ya. BI rate-nya itu awalnya 5%, kemudian diturunkan 3%, dan akhirnya 1,5%. Ini sangat murah. Ini bersaing dengan JIK ya. JIK juga sekitar 1-1,5%. Makanya PLN banyak pinjaman dari JIK ini. Nah, ini juga Cina menurunkan 1,5%. Nah, mengapa mereka berani memberikan insentif diskon bunga seperti ini? Siapa yang harus membayar gitu kan? Who's to pay? Nah, ternyata ini adalah katalis. Ibaratnya saya memberikan diskon bunga, tapi nggak semuanya. Yang saya berikan adalah
proyek infrastruktur yang terkait dengan energi dan juga industri hijau. Nah, ini dievaluasi peer-to-peer, jadi pembangkitnya yang mana, nanti industrinya yang mana, ini dapat diberikan insentif. Mereka menghitung-hitung bahwa ketika memberikan subsidi atau insentif, jadi di sini subsidinya agak beda dengan kita ya. Di sini subsidinya adalah subsidi untuk green financing ya. Jadi yang disubsidi di sini bahwa setelah dihitung-hitung mereka akan mendapatkan multiplier pertumbuhan industri dan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Jadi dengan memberikan kompensasi 3,5% begitu, ini akan mendorong ekonominya itu dapat tumbuh lebih tinggi daripada yang disubsidi. Oleh karena itu mereka berani. Nah, ini menjadi concern di Indonesia. Jika ini akan diimplementasikan apakah sesuai atau tidak. Karena mereka base adalah industri. Jadi EBT itu disubsidi dengan suku bunga yang rendah supaya industrinya bisa naik gitu. Karena di sana 80% itu konsumsinya industri. Kalau di Indonesia masih konsumsi ya. Nah, ini menjadi perhatian juga gitu ya. Nah, kami coba lihat bahwa untuk carries investment Indonesia itu ada beberapa, banyak, tapi ada 3 masalah utama. Yang pertama terkait dengan perizinan. Ini contohnya PLN masih bukan mendelay ya, mengalami kendala dalam pengembangan transmisi karena ada revisi Perpres. Ini masih berproses. Kemudian keterlambatan financial close, lahan, KKPR, izin lingkungan, PPKH. Mohon izin kalau di sana itu masalah lahan beres. Artinya ketika pemerintah pusat memiliki program untuk membangun, itu Pemdanya langsung jalanin. Di sana ada 31 provinsi. Misalkan saya mau membangun transmisi 100 km gitu ya. Itu langsung dicariin lahannya, izin-izinnya diberesin. Jadi tinggal bangun aja. Mudah-mudahan kita juga begitu. Jadi sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat penting. Sekarang sudah ada OSS, itu sangat bagus, tapi eksekusi di lapangan itu perlu dipercepat. Terus bankability project kita sangat memerlukan suku bunga pinjaman yang rendah. Ini untuk meningkatkan bankability dari EPP dan juga khususnya untuk transmisi ya. Saya sudah berdiskusi ini dengan teman-teman PLN bahwa untuk suku bunga pinjaman 1,5% itu akan mengatasi seluruh masalah. Sebagian besar untuk transmisi bisa jalan. Jadi intinya kalau kita bisa memperoleh 1,5%, itu pasti transmisi dan lain-lain jalan. Dan hasil diskusi dengan teman-teman di China waktu itu bahwa mereka sangat siap, ready untuk membantu. Mereka nggak ada masalah dengan gap funding. Mereka punya masalah bagaimana uang saya bisa diinvestasikan. Saya bilang ya sudah di Indonesia saja gitu. We need your support gitu kan. Nah, next. Ini adalah lingkup-lingkup yang dapat diberikan tadi, insentif ya. Jadi mereka pembangunan new and clean energy equipment, power plant, itu mendapatkan insentif. Kemudian construction operational clean energy facility, clean and new carbon transition itu juga memperoleh ini hanya pengumpulan ya, kategori-kategori. Next Mas. Dan berapa mereka yang dapat komitmenkan untuk diserap ya, ataupun yang disediakan dana. Jadi per tahun 2024 kemarin itu pinjaman hijau, green financing itu hampir 10 triliun yuan. 1 yuan itu 2.000. Jadi kalau 10 triliun di Indonesia itu 20.000 triliun. 20.000 triliun rupiah. Artinya dananya sangat besar. Ini kesempatan yang sangat bagus buat kita, tapi juga mungkin dalam tanda kutip kita harus nasional hati-hati juga, jangan seperti KCI gitu ya. Artinya kita harus ya lebih selektif dan juga artinya harus transparan lah ya. Artinya ada kesempatan yang sangat besar potensinya nih untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia begitu ya. Next Mas. Ini adalah insurans yang diterbitkan oleh mereka, yang artinya seluruh pengembangan pembangkit dan juga grid itu diberikan jaminan gitu ya oleh pemerintah, makanya semuanya bisa jalan di sana begitu. Next.
Dan ini ada satu, saya nggak, menyebutnya oleh-oleh atau apa. Sebenarnya PR nih dari kami bahwa kami berkunjung ke LONGi, ini salah satu manufaktur terbesar di dunia dengan kapasitas per tahun itu hampir 100 gigawatt ya. Dan mereka menyampaikan bahwa kami sudah punya MOU dengan Pertamina. Kami mau bangun pabrik di Delta Mas 1,6 gigawatt. Terus kami sampaikan gitu kan, kami siap untuk fasilitasi, kami siap support gitu, karena mereka juga sudah proven, mereka ada proyek di Bali Timur, Bali Barat 25 megawatt gitu. Artinya mereka sudah hafal dengan kondisi Indonesia, oleh karena itu kami yakin gitu ya. Apalagi pengembangan untuk EBT PLTS ini cukup besar porsinya di RUPTL gitu ya. Next, Mas. Dan mungkin untuk kesimpulannya bahwa kami menyampaikan proses transisi energi ini adalah satu kesatuan dari hulu ke hilir, dan belajar dari China atau Tiongkok, mereka sangat concern mulai dari hulunya, di mana manufaktur industri is key. Industri itu is key, kuncinya itu industri. Ketika mereka bisa memegang itu, maka transisi energi itu sudah di tangan. Itu ya. Dan juga mereka, kita dapat pelajari bahwa the risking investment itu kuncinya. Jadi Indonesia ini memang harus dipetakan dulu potensi-potensi risikonya, investasinya. Ya. Kemudian ini PR buat kami adalah, kami sebenarnya sudah melaporkan dengan izin kepada Pak Dirjen, perlu ada penjajakan lanjutan dengan Energy Foundation of China, mereka ini sebagai MC-nya atau mediatornya terkait dengan peluang dan juga opsi pembiayaan yang murah. Kami sudah menyampaikan juga ke PLN menyampaikan bahwa ini lampu hijau kalau bisa dieksekusi, artinya bottleneck kita terkait dengan pengembangan dan kebutuhan untuk pembiayaan yang murah gitu ya. Jadi salah satu opsinya gitu ya. Mas selama ini JIK, World Bank, ADB itu juga memberikan suku bunga yang hampir mirip-mirip 1,5%, 2% gitu. Tapi ketika lebih banyak opsi itu akan bersaing gitu kan. Nah, saya 1,5, saya 2 gitu. Dia akan lebih menurunkan lagi gitu. Oh, saya 1,5, tenornya 30 tahun. Itu akan lebih menarik begitu. Dan kami menyampaikan bahwa lembaga-lembaga pembiayaan ini akan kami dorong sebagai gold member. Kami menyampaikan di sana pada saat presentasi sudah membangun Shopee-nya investasi. Mereka langsung wow gitu. You develop Shopee, ya Shopee gitu. Shopee kan dari mereka itu ya. Shopee-nya investasi artinya nanti akan ada proyek-proyek katalog dan investor bisa melihat penjajakan digital gitu. Jadi mohon maaf sekarang tidak lagi zamannya untuk mencari pinjaman itu ketok-ketok bank terus masukkan proposal kita ingin transform semuanya. Biar mereka datang ketemu secara digital, virtual begitu ya. Dan connectivity ini adalah rumahnya gitu. Dan mereka sangat appreciate sekali gitu ya. Kami juga memiliki tekad ini untuk fasilitasi bersama BKPN supaya LONGi ini memang jadi ya untuk investasi di sini, dan juga menyampaikan bahwa sebaiknya ditingkatkan kelasnya, bukan hanya manufaktur, tapi juga menjadi IPP the vendor. Kami harapannya kalau sudah manufaktur IPP dia bisa lebih murah lagi begitu harganya ya. Dan terakhir, dalam satu forum kesepakatan kami mengusulkan dibentuk namanya ICIC-HID, ICHED, Indonesia China Investment Hub for Electricity Development. Nah ini mudah-mudahan nanti ngobrol dulu kami ini dengan teman-teman ya di Kemenlu, di Birokli, kemudian di BKPM dan antara dan lain-lain untuk mewujudkan ini. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Kunchoro dengan materinya sangat memberikan ilmu ya bagi kita semua. Jadi ada beberapa poin yang saya catat nih dari paparannya Mas Kunchoro tadi. Terlihat bagaimana komitmen dari pemerintah sendiri untuk menerapkan energi bersih ya Mas ya, sampai 50 untuk produk barunya itu targetnya 50 menggunakan barang-barang dari daur ulang seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, mereka juga didorong oleh riset juga, mereka bekerja sama dengan
universitas untuk melakukan riset, kemudian riset itu juga dipakai langsung ya Mas dengan industri mereka. Dan juga mereka juga untuk industrinya itu adalah key dari investasi yang mereka jalankan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk saya berikan waktu kepada narasumber penanggap kita, Mbak Rika. Silakan Mbak Rika, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada ASEAN Center for Energy dari Purpose Gatrik dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menjadi penanggap di acara ini. Kami sangat senang dapat mengikuti dan diundang dalam acara ini. Ya, menanggapi dari presentasi Pak Kunchoro tadi dan juga dan kilas balik juga dari workshop yang kami adakan di awal bulan Juli kemarin, memang ACE mengundang perwakilan negara-negara ASEAN untuk mengikuti workshop ini yang berjudul Investment Pathways for Low Carbon Energy atau disingkat InSpace. Nah, itu di Beijing tanggal 1 sampai 3 Juli kemarin. Kegiatan ini ya diselenggarakan oleh berkat bantuan oleh EFC, Energy Foundation China, kemudian ada Center for International Knowledge on Development or CIKD di Beijing. Karena kami menyadari bahwa tantangan-tantangan di energi bersih itu tidak hanya dari sisi teknologi, kebijakan, tapi juga dari sisi financingnya, itu investment. Maka dilakukanlah lokakarya dan kunjungan studi ini dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas serta mendorong pertukaran pengetahuan antara ASEAN Member States, negara-negara ASEAN dan Tiongkok, Cina untuk mendukung transisi energi. Nah, hari pertama itu dilakukan workshop atau lokakarya yang membahas beberapa topik. Di sesi pertama itu ada lebih ke interkoneksi energi rendah karbon. Jadi kita mendiskusikan atau membahas tentang power interkoneksi listrik dan bagaimana mengintegrasikan lebih banyak energi baru dan terbarukan di interkoneksi ini. Nah, di sesi ini menampilkan pemaparan dari perwakilan Indonesia, Laos, Thailand, dan Vietnam yang menyoroti inisiatif dekarbonisasi dari masing-masing negaranya. Contohnya dan peluang investasi yang ada di negaranya masing-masing. Contohnya di Indonesia waktu itu dipresentasikan oleh Pak Asnasio dari anggota Dewan Energi Nasional yang menyoroti adanya peluang di jaringan pintar atau smart grid, kemudian ada jaringan mikro atau microgrid di Indonesia. Kemudian dari Laos itu meng-highlight tentang peluang interkoneksi jaringan karena memang dari Laos memiliki potensi yang tinggi di hydropowernya dan dia mengekspor energi listrik ke negara-negara tetangga, ke Thailand, Malaysia dan sampai bahkan Singapura. Kemudian dari Thailand menyoroti peluang di baterai storage, penyimpanan untuk mendukung energi variable renewable energy seperti solar dan wind dan juga electric vehicles karena transportasi elektrik di Thailand cukup meningkat dan berkembang pesat. Kemudian dari Vietnam menyoroti pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Tidak hanya dari perwakilan ASEAN Member States, tapi juga ada perwakilan expert atau para ahli pakar dari Tiongkok. Jadi setiap sesinya itu kita gabungkan antara pemapar dari ASEAN dan Tiongkok. Nah, dari Tiongkoknya sendiri ada dari Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization atau GATECO dan dari State Grid Energy Research Institute yang mereka memberikan pengalaman-pengalaman mereka bagaimana membangun interkoneksi terutama antar lintas provinsi. Seperti yang Pak Kunchoro tadi bilang, di sana ada 31 provinsi, bagaimana menghubungkan tenaga listrik di tiap provinsinya dengan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya lokalnya. Karena kan masing-masing daerah memiliki potensi energi yang berbeda-beda. Dan itu agar memberikan juga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan kepada komunitas sekitarnya. Kemudian di sesi kedua, setelah kita membahas tentang energi interconnection dan renewable energy,
di sesi kedua kita lebih ke sektoral, yaitu industri. Tadi Pak Kuncoro juga sudah bilang bahwa industri seki gitu ya. Karena kita juga lihat di ASEAN ini dan Indonesia juga sektor industri itu mengkonsumsi energi paling besar, kemudian transportasi. Jadi dekarbonisasi di sektor industri itu sangat dibutuhkan. Nah di sesi kedua ini perwakilan dari ASEAN Member States itu ada dari Malaysia dan Myanmar. Malaysia menyoroti instrumen kebijakan-kebijakannya yang mengenai energy efficiency and conservation di sektor industri seperti Energy Efficiency and Conservation Act atau EECA dan New Industrial Master Plan atau NIMP yang menyediakan program dukungan untuk sektor-sektor industri terutama yang sulit dikurangi emisi, hard to abate. Nah, untuk mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan untuk teknologi bersih. Kemudian dari Myanmar, beliau menyoroti industri-industri utama di sana yang juga sulit dikurangi emisinya seperti semen, baja, kimia dan petrokimia dan penerbangan. Beliau menggarisbawahi teknologi-teknologi baru yang perlu mereka eksplor seperti CCUS, hydrogen, bahan bakar alternatif clinker sebagai solusi dalam sektor industri dan rencananya mereka mau memasukkan itu ke dokumen National Determined Contribution-nya yang ketiga yang akan disubmit ke UNFCCC. Kemudian dari pakar-pakar dari Tiongkoknya mempresentasikan beberapa rencana implementasi peak carbon yang tadi Pak Kuncoro sudah bilang carbon peak di tahun 2030 itu khususnya untuk sektor-sektor logam, bahan bangunan dan petrokimia dan bahan kimia. Salah satunya itu dengan cara digitalisasi di sektor energi untuk mengefisiensikan penggunaan konsumsinya. Kemudian di sesi terakhir, sesi ketiga itu setelah kita bicara mengenai teknologi di interkoneksi, renewable energy dan sektor industri, di sesi ketiga itu kita lebih ke peluang investasi dan opsi-opsi financing yang bisa digunakan baik di ASEAN maupun di Tiongkok. Nah di sini kita ada pembicara dari Pak Kuncoro waktu itu, kemudian ada juga dari Kamboja dan Malaysia. Nah dari Tiongkok sendiri. Nah dari pakar Tiongkoknya membicarakan mengenai kebijakan keuangan hijau yang ada di sana atau green financing. Bagaimana mereka memberikan kredit berjangka panjang dengan bunga yang sangat rendah. Tadi Pak Kuncoro sudah menceritakan sampai bisa 1,5%. Kemudian dari ASEAN sendiri, dari Kamboja menceritakan bahwa mereka baru saja menggolkan beberapa proyek di pembangkit listrik yang baru dan energi terbarukan berbasis surya itu sebanyak 12 proyek dan berbasis angin atau bayu sebanyak 6 proyek dengan dukungan dari bank pembangunan atau development bank seperti ADB dan juga tapi ada bantuan dari pemerintah. Jadi ada bantuan juga dari insentif dari pemerintahnya. Kemudian Pak Kuncoro dari Indonesia memperkenalkan beberapa fasilitas investasi seperti pembebasan pajak dan bea masuk untuk sektor ketenaga listrikan. Kemudian dari Malaysia juga memberikan proyeksi peluang investasi yang ada di negaranya untuk menuju net zero emission by 2050 itu bisa mencapai sekitar 290 juta miliar US dollar. Dari pemaparan Pak Kuncoro sendiri, saya sangat mengapresiasikan bagaimana pemaparannya cukup jelas dalam menceritakan target-target Indonesia untuk penurunan emisinya, kemudian target proyeksi kapasitas pembangkit dan termasuk energi baru terbarukannya ada berapa persen. Nah itu cukup jelas target-targetnya. Kemudian adanya juga pendekatan sistemik yang menyeluruh seperti seluruh konsep atau teknologi emerging itu dieksplor gitu di Indonesia, di perencana Indonesia ke net zero emission. Itu seperti misalnya ada konsep super grid dan integrasi interkoneksi antar pulau. Nah itu cukup detail dan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dari lokasinya sendiri. Nah kemudian
setelah acara hari pertama itu Lokakarya, hari kedua adalah mengunjungi beberapa riset institut. Yang pertama Energy Research Institute-nya National Development and Reform Commission atau NDRC. Jadi institut ini adalah think tank yang berada di bawah pemerintahan. Itu dia menawarkan, dia menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka coba berikan melalui data driven. Jadi mereka melakukan modeling juga, projection sampai tahun 2060 karena Cina targetnya adalah net zero emission di tahun 2060. Bagaimana setiap tahunnya atau dekadenya itu bagaimana meningkatkan porsi yang mana dari teknologi energi bersih. Kemudian sebaliknya dari pada saat itu juga ACE memberikan presentasi mengenai peluang investasi atau proyeksi di ASEAN. Kemudian siangnya kami mengunjungi Tsinghua University, terutama di Energy Internet Research Institute. Nah, itu di bawah Department of Electrical Engineering. Nah, mereka punya konsep energi internet, itu artinya adalah sekarang itu energi sudah terkoneksi dengan digitalization, di mana ada smart grid dan potensi digital lainnya yang bisa dikembangkan di sektor energi. Pada hari terakhir, para peserta mengunjungi beberapa lokasi menarik. Yang pertama itu Hydrogen Energy Demonstration Zone. Jadi itu suatu tempat yang agak di luar Beijing sedikit, yang didedikasikan untuk melakukan riset-riset di bidang di hydrogen. Jadi di situ cukup luas areanya, itu mungkin ada ribuan industri gitu ya yang melakukan riset di situ, tidak hanya private sector tapi juga university ada juga di situ. Kemudian setelah itu kita visit ke Autonomous Driving Demonstration Zone untuk menguji dan mengembangkan kendaraan otonom. Jadi sekarang tidak hanya lagi terbatas di electric vehicle tapi juga ada autonomous vehicle tanpa supir. Nah, kawasan ini sebenarnya baru didirikan pada saat pandemi ya tahun 2020 sebagai zona demonstrasi kendaraan otonom tingkat tinggi pertama di dunia, dan kini areanya sudah diperluas sampai dengan 3.000 km persegi. Nah, kemudian kunjungan terakhir adalah ke LONGi, ke kantornya, yaitu adalah perusahaan, mungkin semua juga sudah tahu, perusahaan teknologi surya yang cukup besar di Cina. Nah, kegiatan ini merupakan upaya dari ACE juga untuk memberikan suatu platform kepada ASEAN Member States dan negara di luar ASEAN untuk mengeksplor potensi-potensi kerjasama yang ada. Dan dari studi ini juga, dari event ini kami juga akan mendevelop sebuah report yang berjudul ASEAN Energy Investment di tahun 2025. Jadi ASEAN Energy Investment ini adalah salah satu flagship publicationnya ACE. Tahun lalu kita sudah publish juga ASEAN Energy Investment 2024, jadi rencananya adalah setiap tahun. Nah, nantinya semua findings atau hasil-hasil dari Lokakarya kemarin kami juga akan masukkan ke laporan ini yang akan dipublikasikan rencananya di ASEAN Energy Business Forum yang paralel dengan ASEAN Ministers of Energy Meeting di Kuala Lumpur di Oktober 2025. Baik, itu saja tanggapan dari saya dan kilas balik dari perjalanan workshop kemarin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk paparannya dari Mbak Rika. Oke, selanjutnya dari Mas Kuncoro ada yang mau ditanggapi Mas dari Mbak Rika? Baik, terima kasih banyak. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ACE, kepada Pak Datuk Daud ya, dan tim ACE yang telah memberikan kesempatan, dan tentunya ini satu pengalaman yang sangat berharga. Jadi kami langsung merealisasikan apa ibaratnya kalau orang menyebutnya tuh belajar ke negeri Cina gitu. Nah, ini langsung prakteknya begitu ya. Yang kami harapkan tentunya adalah pasti apa yang telah kami dapatkan pengetahuan, dan
ini dapat diterapkan di Indonesia. Kemudian memang masih ada beberapa PR dan tentunya kami mengharapkan nanti arahan dari pimpinan agar PR-PR ini dapat diberikan penugasan kepada kami untuk dapat diselesaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan workshop-workshop seperti ini ada serinya ya. Iya, karena masih banyak yang harus dipelajari. Pengalaman-pengalaman di luar itu membuat pemikiran kita semakin terbuka. Tentu saja, terutama terkait dengan investment mekanisme finansial, creative financing dan lain-lain yang kita perlu banyak belajar dari negara-negara maju yang mereka mungkin sudah berlari gitu ya, dan kita coba bisa mengikuti langkah-langkahnya menurut saya. Dan tentunya satu hal bahwa kita memiliki target transisi energi itu bukan sebuah mimpi, tapi itu memang satu target walaupun ambisius, tapi menurut kami ada jalannya. Selama kita memang bisa men-de-risking, sekali lagi men-de-risking investment sehingga bottleneck yang ada itu bisa diselesaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kuncoro dan Mbak Rika atas materi yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk offline terlebih dahulu ya. Untuk offline silakan untuk 2 penanya. Terlebih dahulu diperkenalkan diri dan dari unit mana ya Pak ya? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giri dari Pokja Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik. Sebelahnya ruangannya sama dengan Pak Kuncoro itu. Mohon izin bertanya, 3 pertanyaan saja. Yang pertama saya tertarik di paparannya Pak Kuncoro tentang kalau saya mengistilahkan smart grid ya, smart grid yang untuk mengatasi intervensi VRE. Dalam kasus ini banyakkan PLTS ya Pak Kuncoro? PLTS, PLTB Pak. PLTS, PLTB, oke. Apakah waktu Bapak di sana juga mendapatkan informasi kira-kira untuk mengimplementasikan smart grid itu investasinya berapa sih gitu? Karena kan kalau di Indonesia saat ini kesannya kalau saya menangkap kan PLN masih kesulitan gitu ya untuk mengimplementasikan smart grid. Sementara kita juga sedang getol-getolnya untuk meningkatkan transisi energi baru dan terbarukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan perdagangan karbon. Perdagangan karbon itu kalau di Cina bagaimana ya? Apakah juga dapat informasi selama beberapa hari di sana? Yang ketiga tadi saya kurang terkopi tentang modul PV ya. Modul PV kalau di Cina efisiensinya sekarang sampai berapa ya? Apakah sudah ada informasi? Kalau di Indonesia kan kalau nggak salah sekitar masih di angka di bawah 20-an lah ya, 20%. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Giri. Untuk pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Mas Kuncoro ya Mas ya, silahkan. Iya, makasih Pak Giri, tetangga saya ini. Yang pertama Pak, pengembangan smart grid itu tadi dia ada di strategi nomor 3 ya. Artinya tidak bisa hanya dibangun transmisi tanpa adanya jaringan yang pintar, gitu ya. Jadi kalau di sana itu udah satu kesatuan Pak, bahkan mereka menyebutnya bukan lagi smart grid gitu ya, tapi menyebutnya itu internet energi Pak, bukan smart grid lagi. Jadi semuanya itu sudah IoT begitu ya. Jadi sudah mungkin kalau kita masih ada gardu induk yang jaga orangnya gitu ya, atau di remote aja, ini benar-benar sudah menggunakan energi. Tapi menurut kami itu udah stage yang mungkin kita masih 2 atau 3 kali lagi. Nah, kembali ke smart grid, investasinya ditanya Indonesia besar pasti Pak. Mengapa? Ya karena kita tidak bisa dan belum mungkin ya manufakturnya sendiri. Tapi kalau di sana itu merupakan satu paket bundling biasanya Pak, di mana mereka menugaskan manufaktur yang berkolaborasi dengan riset sehingga menghasilkan yang sangat kompetitif gitu. Saya tidak bisa menyebut angka, tapi yang pasti dia 50% dari pasaran Pak.
Ya, jadi kalau dilihat misalkan di Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta US gitu ya. Di negara asalnya bisa setengahnya Pak. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi terkait dengan PLTS, PLTB, intermittency ya. Jadi dengan internet energi yang mereka menyebutkan itu, dispatchernya itu sudah secara otomatis mengkoneksikan ya dengan algoritma ke baterai energi storage, kemudian ke PLTA pump storage ya. Jadi sehingga terjadi fluktuasi antara internetnya PLTS maupun PLTB itu dapat langsung terinjeksi jaringan. Dan jangan lupa Pak, di sana mereka ada yang namanya virtual power plant. Virtual power plant itu sebenarnya bukan pembangkit yang dedicated untuk menghasilkan energi listrik seperti IPP, tidak. Jadi tadi di strategi nomor 4 mereka ada namanya gas buang untuk pembangkitan energi. Ya Pak, itu mereka tidak gunakan seluruhnya untuk membangkitkan di area itu saja. Mereka dikolek nih Pak. Jadi selain ada saluran transmisi, ada saluran pengumpul gas buang gitu ya, dibuat saluran khusus dan di sana dijadikan kalau kita menyebutnya baterai gitu ya, yang siap untuk menginjeksi follower gitu. Di sana seperti itu Pak. Jadi gas buang dari industri-industri itu dikumpulkan yang nantinya itu akan di running ketika ada dayanya itu naik turun, mereka akan langsung bekerja. Dan di sana mereka menyebutnya virtual power plant. Kemudian yang ketiga, saya mengambil datanya dari Lonji ya. Jadi Indonesia itu kan rata-rata masih 18 atau maksimal 20%. Di sana sudah 27% Pak, per tahun lalu ya. Ambisinya tahun ini mudah-mudahan katanya bisa 30% gitu. Artinya efisiensi yang mereka lakukan untuk peningkatan modul itu memang cukup tinggi. Dan yang nanti akan dibawa ke Delta Mas, itu yang di bawahnya sih Pak. Jadi 27 itu ibaratnya dipakai dulu untuk domestik ya. Mungkin yang nanti dibawa kalau pabriknya jadi itu yang di bawah itu. Jadi sekitar 24 atau 25. Tapi itu juga sudah paling tinggi, paling bagus mungkin kalau di Indonesia jadi. Gitu Pak Giri ya. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan Mas Kuncoro. Selanjutnya untuk Pak Giri ada yang mau ditanggapan? Kalau satu lagi yang perdagangan karbon, kalau di Cina bagaimana ya Pak? Iya. Suasana di sana. Ya, makasih Pak. Di sana sudah sangat berjalan. Di slide saya yang beberapa instrumen financing di situ ada yang namanya carbon mechanism. Nah, carbon mechanism ini bahwa seperti di Indonesia yang ada carbon tradingnya atau karbon bursa karbon ya menyebutnya ya. Bursa karbon di sana sudah ada Pak, dan penghasilan untuk itu dijadikan salah satu insentif untuk pengembalian ataupun untuk mendukung yang subsidi tadi. Jadi memang duit itu nggak kemana-mana gitu. Duit dari bursa karbon itu akan masuk, diatur sama Bank Indonesianya mereka, kalau mereka Popul Bank of China ya, itu menginjeksi, menginsentif sehingga menurunkan suku pinjaman bunganya gitu Pak Giri. Jadi sudah sangat efektif sekali di sana. Ya. Baik. Itu mungkin juga itu yang sampai suku bunganya sampai 1,5% ya Mas Kuncoro ya. Oke baik, selanjutnya untuk pertanyaan offline satu lagi. Silahkan perkenalan diri dan dari unitnya ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Rahman Haris dari Inspektorat Jenderal KSDM. Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Kuncoro dan Mbak Rika atas materinya yang luar biasa dan membuka insight kita semua. Di sini kita dapat melihat bahwa Tiongkok itu dapat menciptakan kemandirian energi ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana strategi atau langkah-langkah
yang diterapkan pemerintah Cina atau Tiongkok ini dalam menyelaraskan berbagai lini, baik itu pemerintah, industri, dan swasta, baik swasta ataupun BUMN gitu, dalam mengambil peran untuk menciptakan kemandirian energi atau dalam memajukan Tiongkok, yang harapannya di Indonesia juga dapat seperti itu, dapat menciptakan kemandirian energi juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief atas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab ya Mas ya. Iya. Baik, teman-teman kalau misalnya ada mau bertanya ke Mbak Rika langsung boleh dipersilakan ya. Iya. Yang Mbak Rika, tolong ditanya Mbak Rika juga nih. Jadi Mas siapa namanya? Mas Arief ya. Mas Arief, terima kasih. Saya dan tim ya dari mungkin ketika ke sana juga mengetahui satu hal yang baru ya. Mengapa di sana ketika mengambil kebijakan A di atas sampai bawah itu A. Dan juga kenapa ketika A itu diinstruksikan itu nggak perlu A-nya itu sampai tahun depan, nggak Mas. Mereka sama seperti kita. Mereka punya nggak yang namanya RPJMN? Punya. Sama, mirip. Jadi kita kan telur kita pecah ya. Kita bedah gitu. Sebenarnya apa sih rahasianya? RPJMN 5 tahunan punya? Punya. Terus RUKN versinya sana punya gitu ya. Kita ini kurangnya apa? Jadi ini agak politik sedikit jawabnya. Di sana itu dana namanya CPC, Council People of China. Jadi ada Dewan Majelis, saya nggak enak nyebutnya, Dewan Majelis Komunis. Dewan Majelis Komunis. Tapi kita bukan belajar itunya ya. Kita belajar bagaimana efektivitas satu pemerintahan kepemimpinan. Jadi dalam merencanakan yang namanya mereka RPJMN, dalam merencanakan mereka RUKN, CPC itu Pak Presiden mereka Xi Jinping itu menentukan garis-garis besar. Itu dulu namanya GBHN Bu ya. Di sana juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini udah pintar gitu ya. Artinya strategi mereka kita pakai gitu. Nah, yang membuat mereka itu cepat dalam mengeksekusi adalah mereka punya provinsi-provinsi juga. Mirip kayak Indonesia. Kita berapa? 36. Berapa kita? Oh, 38. Di kita 38, di sana 31. Ya mirip-mirip. Tapi di sana bahwa dengan adanya satu sistem pemerintahan yang tegak lurus ya. Ketika pemerintahnya menyatakan kami ingin membangun 1000 megawatt tahun depan. Itu Pemda-pemdanya udah nyiapin, Pak, lahannya di sini, di sini, di sini. Izinnya udah beres, siap. Gitu. Jadi investor tinggal masuk. Bang gimana? Siapa? Mau pinjaman dari mana? Gitu kan. Artinya saya jadi berpikir ya, maaf ini jadi ngomong kemana-mana, tapi ini buat learning doing-nya kita ya. Pernah nggak kita terbayangkan bahwa secara kiblat ya, Cina dan Amerika itu berbeda mazhab. Satu liberal, satunya komunis gitu ya. Tapi kenapa Amerika bisa percaya saya bangun pabrik iPhone di situ? Kenapa? Karena itu tadi gitu loh. Ketika pimpinan tertinggi bilang A, itu yang bawah itu udah pintu dibukain semua. Jadi koordinasinya itu sangat jalan sekali gitu ya. Mungkin di sana nggak ada punish and reward, adanya punish aja ya, nggak tahu juga saya ya. Tapi itu efektif gitu. Dan itu ketika mereka membuat satu perencanaan bagusnya adalah komprehensif. Ketika mereka bicara transisi energi, kita tidak hanya berbicara masalah pembangkit, gitu loh. Tidak akan selesai transisi energi itu dengan mengatur pembangkitnya harus yang lain, harus elektrifikasi kendaraannya, elektrifikasi industrinya, komunitinya, semuanya itu harus jalan. Nah itulah mungkin kuncinya ya kenapa mereka bisa begitu masif sekali gitu. Dan yang pasti adalah keterlibatan dari industri research, institute, university, itu ditaruh paling atas Mas. Itu ditaruh paling atas. Kalau itu nggak ditaruh paling atas nggak bakal jalan juga mereka. Itu menurut kami. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Coro. Mungkin saya mau nambah. Oke, silakan Mbak Rika.
Jadi dari pengamatan saya juga waktu di China itu bahwa mereka kadang merasa sebenarnya mereka tidak secure juga, terlalu secure juga gitu energinya. Contohnya saja misalnya oil gitu kan, minyak. Mengapa di sana banyak sekali electric vehicles-nya, motor listrik, mobil listrik itu dibangun dari ke-insecurean mereka dari minyak. Kalau mereka tidak ada, misalnya, makanya mereka sangat menjaga hubungan dengan Belt Road Initiative, kemudian ke Selat Malaka. Karena kalau itu jalur terputus, mereka tidak punya suplai minyak, bahan bakar, mereka ya hancur juga gitu maksudnya. Makanya mereka juga mendorong electric vehicles, jadi merubah dari konsumsi minyak kemudian menjadi listrik. Makanya sekarang di mana-mana itu kita lihat ada motor listrik. Nah itu juga dibangun dari energy security mereka. Jadi tidak hanya mengarah ke energy sustainable, tapi kiblat mereka juga sebenarnya dari awal adalah energy security. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika dan Mas Kuncoro atas jawaban pertanyaan dari Mas Arief. Sudah cukup. Terima kasih Mas Kuncoro dan Mbak Rika. Oke, selanjutnya aku izin membacakan pertanyaan. Oke, satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang secara offline mau bertanya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Frat Nenggolan, saya dari Inspektorat Jenderal. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Kuncoro dan Mbak Rika juga selaku mungkin yang punya pengalaman langsung dari Tiongkok ya, melihat langsung. Kalau kita lihat Indonesia sendiri kan kita menargetkan net zero emissionnya di tahun 2060 atau bisa lebih cepat. Tapi langkah-langkah yang perlu dilakukan menuju ke sana itu kan masih banyak. Salah satunya seperti transisi energi, di mana kita berusaha untuk mengurangi penggunaan energi fosil, salah satunya batu bara, untuk berubah menjadi energi baru terbarukan seperti energi surya, angin maupun panas bumi. Tapi yang kita tahu sendiri di Indonesia ini selain dari stakeholder, kita juga butuh kerjasama dari masyarakat. Tapi masyarakat sendiri kan masih banyak yang punya stigma negatif terhadap energi baru terbarukan yang mungkin seperti salah satunya panas bumi. Di masyarakat Indonesia sendiri terkait panas bumi ini masih terlalu negatif sehingga mungkin untuk pembangunan energi yang menggunakan panas bumi itu masih cukup sulit ya. Jadi harus adanya kerjasama dari stakeholder maupun masyarakat. Kemudian yang kedua efisiensi energi seperti penggunaan transportasi. Kita tahu sendiri mungkin di Jakarta kalau kita bandingkan kondisi langit sederhananya ya, kalau kita bandingkan kondisi langit di Jakarta karena penggunaan moda transportasi di Jakarta cukup padat, baik itu transportasi pribadi maupun transportasi umum. Kalau kita bandingkan langitnya dengan di daerah yang pedesaan itu jauh berbeda. Jadi kalau semisal saya nih pulang kampung Pak, kebetulan kampung saya di Samosir, kalau saya pulang kampung itu mesti melihat langit biru. Sedangkan di Jakarta sendiri melihat langit biru itu sangat jarang ya, langitnya abu-abu. Itu jadi masih jadi PR kita juga bagaimana untuk mengurangi moda transportasi supaya kita bisa mencapai net zero emission gitu. Kemudian yang ketiga reduksi emisi, salah satunya pengelolaan sampah. Padahal mungkin hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama pemisahan sampah organik maupun anorganik. Tapi ini kan masih sangat susah buat kita masyarakat, padahal mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri ataupun dari keluarga, tapi itu pun masih kesulitan bagaimana cara kita untuk memilah sampah supaya sampah-sampah ini juga bisa sebagai salah satu pengurangan emisi karbon dan kita bisa menuju NZE gitu. Kemudian yang keempat, penyerapan emisi, salah satunya adalah yang mungkin kita bisa lakukan merehabilitasi hutan dan penanaman mangrove. Sedangkan mungkin kita lihat tambang-tambang yang banyak di Indonesia, banyak tambang yang mungkin ketika reklamasi itu mereka tidak menerapkan reklamasi tambang dengan baik sehingga hasil dari penambangan itu
terbengkalai dan ya hutan di Indonesia pun makin berkurang. Kemudian kalau untuk mangrove sendiri, kalau kebetulan saya pernah penelitian di salah satu pantai utara Jawa di daerah Cirebon, mungkin masih banyak kita temukan mangrove-mangrove di Pantura. Tapi mungkin itu kan hanya di berbagai tempat dan mangrove-nya juga ketika adanya laju sedimentasi yang cukup tinggi itu akan mangrove-nya jadi berkurang ya gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan saya dari yang mungkin sudah diamati di daerah Tiongkok dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia dari langkah-langkah untuk menuju NZE tersebut, apakah yakin untuk kita bisa menerapkan NZE tersebut dan prakteknya ketika dilihat di Tiongkok, apakah mungkin kita terapkan juga di Indonesia? Mungkin seperti itu, Mas Kunchoro dan Mbak Rika. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nenggolan ya tadi ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Kunchoro dan Mbak Rika. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nenggolan. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu cermati juga ya. Yang pertama tadi terkait dengan PLTP ya. Kita di Indonesia ini pembangunannya masih banyak mengalami kendala sosial. Jadi bulan lalu saya rapat dengan teman-teman PLN. Ya. Artinya kita melihat bahwa apa sih yang menyebabkan proyek itu non-bankable. Sulit mendapat pendanaan. Jadi mereka itu ada satu stage tahapan yang disebut dengan financial close. Bank itu akan memberikan jaminan ketika semuanya hijau. Checklist gitu kayak kita minjam kredit gitu ya. Dicek dulu nih gitu kan. Dan salah satunya adalah selain lahan, izin PPKH gitu ya. Dan satu lagi itu AMDAL. AMDAL itu di dalamnya adalah isu sosial atau enggak gitu ya. Ini menjadi PR. Ketika ini terlambat, maka proyek itu bankability-nya akan turun. Sulit untuk terrealisasi. Jadi saya sangat setuju memang concern-nya di kita ini masih banyak mendapat tantangan ya. Nah, menurut kami memang kita sudah punya satu direktorat khusus panas bumi gitu. Tapi mungkin untuk sampai ke lokasi tangannya nggak sampai. Ya, artinya perlu bantuan juga. Dan siapa lagi kalau bukan di sana adalah tuan rumahnya. Tuan rumahnya ini pemerintah daerah gitu ya. Sebenarnya yang menjadi isu biasanya adalah satu, kenapa ada proyek kami nggak diajak. Yang kedua, kekhawatiran mereka mungkin misinformasi gitu loh bahwa proyek ini nanti bisa meledak atau bisa ada keracunan itu gas nanti meninggal itu atau ada apa namanya kalau ada tanaman-tanaman kemudian dengan ada proyek ini nanti jadi nggak subur dan lain-lain. Ada intinya sebenarnya edukasi pelan-pelan dan harus menampilkan juga ada manfaat benefit ekonomi apa, jangan sampai mereka tertinggal. Itu memang harus dilakukan pendekatan khusus ya menurut saya. Kalau ditanyakan di Cina gimana? Nah di Cina nih beda nih seperti tadi itu. Kalau udah Pak Xi Jinping di CPC-nya bicara gitu ya yang sembilan lain hormat, siap gerak gitu. Dan mungkin di sana nggak tahu ya karena mungkin dulu kekaisaran ya. Kaisar itu dianggap dari apa namanya titisan dewa kali ya, apa bagaimana artinya satu orang yang dipercaya tapi memang benar-benar bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya kebijakan-kebijakannya ya itu tidak mendapatkan resistensi gitu ya. Kemudian tadi kalau disampaikan terkait dengan elektrifikasi untuk kendaraan, ya sangat setuju sekali. Memang konsepnya net zero emission itu tidak akan bisa dicapai kalau hanya satu sektor yang bergerak gitu ya. Jadi Cina ini membuat model untuk net zero emission seperti kereta. Gerbongnya memang listrik. Maaf gerbongnya lagi. Yang depan apa? Lokomotif. Lokomotifnya listrik. Tapi yang lain belakang tuh harus ngikut gitu. Kita harus bikin model yang seperti itu kereta gitu ya. Kalau sekarang kita jadikan listrik sebagai lokomotif, nah bagaimana dengan gerbong-gerbong yang lain gini ya.
mungkin di kita masih perlu koordinasi antara lembaga dengan lembaga ya, jangan sampai nanti satu masinisnya maunya ke Depok, yang satu ke Tanah Abang, ini pusing. Penumpangnya yang pusing ya kan, kita mau dibawa kemana gitu. Nah di sana sudah dibuat mekanisme seperti gerbong begitu, walaupun di sana ada interprovinsi, ada berbagai macam wilayah-wilayah, tapi bisa jalan. Itu perlu dicontoh juga menurut kami gitu ya. Jadi ditanyakan optimisme atau tidak, sebenarnya grand design roadmap kita sudah bagus, hanya kita perlu transform. Memang kita harus transformasi, jangan revolusi, transformasi. Revolusi negatif. Transformasi artinya pendekatannya ya teknisnya, ekonomisnya, finansialnya, investasinya, sosialnya juga. Itu harus ditransform semua. Kalau nggak ditransform ya nggak bisa jalan ya. Yang terakhir tadi apa ya? Yang di langit di sana biru, di sini itu ya. Oh ya, ya itu memang saya pulang ke Depok tiap hari juga udah pusing dengan kemacetan, begitu pulang keluar sini kan udah macetnya minta ampun ya semakin hari. Intinya memang harus seperti tadi Mbak ya, gerbong ketika pemerintah menerapkan kebijakan untuk transisi energi di pusat, di pemerintah daerahnya sebenarnya juga harus jalan juga, harus sinkron semuanya gitu. Tapi menurut saya nggak apa-apa, kita sudah bagus berjalan, tinggal perbaikan secara berkelanjutan lah ya, continuous improvement lah kuncinya. Tapi satu lagi harus dalam satu lokomotif dan gerbong gitu ya. Jadi harus sama jalannya gitu. Yang satu speednya gigi 5 ya, kalau biasa yang lain ngikuti. Jangan satu speed gigi 5, yang satu gigi 1 ya ketinggalan. Nanti nggak sinkron programnya. Mungkin demikian ya Mbak ya dari saya. Oke, terima kasih Mbak Rika. Ada yang mau disampaikan Mbak? Ya, terima kasih Mbak Nenggolan atas pertanyaannya. Cukup komprehensif. Jadi seperti saya lihat Mbak Nenggolan memang sudah melakukan riset, memang sangat sudah tahu memang keadaan energi transisi yang kompleks gitu ya. Mungkin pertama-tama saya mau ngasih tahu kalau di Beijing langitnya juga butek. Jadi mirip di Jakarta. Iya, sama butek ya. Mungkin ya sedikit lebih baik, tapi juga tetap abu-abu juga sih di sana. Jadi mereka juga masih mencoba membangun energi bersih mereka gitu. Nah, menurut saya sama seperti Pak Kuncoro tadi, kita mencoba melakukan segalanya secara paralel di semua sisi sektor. Gitu. Nggak cuma di listrik kelistrikan. Contohnya di sektor industri, transport, residensial, demand sektor, tidak hanya di supply sektor. Karena ada pepatah yang mengatakan energy efficiency is the first fuel. Jadi kita lakukan dulu efisiensi energi gitu di sektor demand, tapi secara bersamaan juga kita mentransformasikan energi supply menjadi lebih bersih. Misalnya di demand sektor, di residensial dan industri, dan di building kita menerapkan efisien appliances, efisien aircon, AC yang efisien, kulkas yang lebih efisien. Jadi mungkin memberikan insentif-insentif kalau menggunakan barang-barang elektronik yang efisien itu dia akan lebih murah mungkin, atau kedepannya lebih lama waktu pemakaiannya atau bagaimana. Jadi mengencourage lebih banyak orang untuk menggunakan efisien barang-barang elektronik yang lebih efisien. Kemudian di di sektor transportasi, selain tadi berpindah ke electric vehicles, tapi juga misalnya ke fuel shiftingnya tidak hanya ke situ, tapi juga ke biofuel. Sepertinya Indonesia juga sudah mempunyai banyak mandate ya di biofuel or bioethanol, blending. Nah, kemudian juga fuel ekonomi dari kendaraannya sendiri, mungkin ditingkatkan standarisasinya. Kemudian di sisi supply side itu memang mungkin pembangkit listrik batu bara di Indonesia dan di negara-negara ASEAN lainnya itu sebenarnya juga tergolong masih muda bisa dibilang gitu. Jadi perlu adanya bantuan-bantuan khusus untuk agar melakukan coal phase down atau coal phase out earlier. Ya itu butuh effort. Mungkin tidak langsung coal phase out ya, tapi mungkin pelan-pelan dan mungkin menerapkan teknologi-teknologi transisi seperti
CCUS atau gas, natural gas. Kemudian co-firing dari coal dengan biomass misalnya gitu. Jadi tetap masih ada coal tapi berbarengan dengan biomass. Kemudian nanti pelan-pelan ke depannya seperti targetnya Vietnam itu, jadi dari coal dia akan transformasi ke amonia, kemudian dari gas, natural gas ke hydrogen. Jadi pelan-pelan semua teknologi itu dicoba dieksplor untuk mewujudkan net zero emission. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari Mbak Rika ya Mbak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya akan membacakan satu pertanyaan dari Zoom. Pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Sri Asih dari PPSDM KE BTKE. Untuk pertanyaan dari Ibu Sri Asih ada 2 pertanyaan Mbak. Yang pertama dari pengalaman Mas Kuncoro mengikuti InSpace tahun 2025, strategi transisi energi apa yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia nih Mas? Kemudian yang kedua, lalu dari sisi investasi, sektor EBT apa yang paling menarik bagi investor di Tiongkok untuk dikembangkan di Indonesia? Di ASEAN, sorry Mas. Terima kasih, silakan untuk Mas Kuncoro langsung dijawab saja Mas. Yang satu untuk Indonesia, yang satu untuk lingkup ASEAN ya. Yaudah. Baik, terima kasih banyak Bu Sri Asih dari PPSDM KBTKE. Yang pertama, saya coba melihat bahwa Cina itu sangat masif di energi terbarukan, khususnya PLTB, PLTS. Kemudian mereka sudah ada minat sampai ingin bangun pabrik di sini. Itu merupakan salah satu sinyal positif ya. Artinya mereka sangat concern dengan kapabilitasnya mereka sangat tertarik di sektor itu. Jadi pembangkit yang memang di dalam Eropa itu juga punya porsi terbesar adalah PLTS. Ya. Tapi mereka juga punya kapabilitas yang sangat bagus sekali di PLTB gitu. Dan itu sudah terbukti bahwa 42% dari porsi kapasitas mereka PLTS dan PLTB gitu ya. Dan mereka sangat jarang ya kedengeran Cina blackout gitu. Kan jarang ya kita dengar ya. Artinya ya sudah sangat handal juga jaringannya. Kemudian yang kedua adalah mereka juga tertarik sebenarnya di transmisi. Nah ini saya coba sedikit buka info ya bahwa beberapa perusahaan BUMN transmisinya Cina seperti Setgrid itu tertarik untuk membangun jaringan terkoneksi. Ya, mereka sudah menyampaikan gitu ya dengan harga yang bersaing juga dengan Jepang juga gitu. Artinya jika disimulasi dengan pemodelan finansialnya dalam negeri non bankable, nggak masuk. Ibaratnya mendingan saya bangun kontrakan, mungkin gitu ya. Karena bunga banknya itu 10%, 9% gitu, tapi IRR-nya cuma 3% gitu. Tapi mereka bisa. Artinya menjamin bahwa saya masuk proyek ini bisa bankable. Gitu. Nah mungkin karena mereka punya dukungan pembiayaan yang murah itu ya, jadi setelah dihitung-hitung 1,5% ya 3% masih masuk. Jadi sangat terbuka sekali sebenarnya ini dukungan kepada PLN juga untuk mengembangkan transmisinya, baik dari sisi dukungan pembiayaan ataupun partner ya, skema kerjasama dengan Cina, dengan Jepang ataupun negara-negara yang mempunyai imbal balik pinjaman yang murah. Begitu ya. Ini menurut saya untuk jawaban dari Bu Sri Asih untuk lingkupnya di Indonesia. Nah, tambahan juga kalau ditanya jika ingin lebih spesifik misalkan strategi transisi apa yang harus diterapkan, sebenarnya kita sudah membuat skema investasi yang cantik, jujur aja. Mengapa? Satu, kita itu paling aman dari sisi penilaian bankability. Kita memberikan kontrak 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun membentuk PPA. Artinya ketika sudah terbangun, proyek itu akan dijamin, dibeli gitu ya. Itu merupakan satu kepastian yang sangat nyaman buat investor gitu ya. Nah, kalau di negara lain yang sifatnya kompetisi itu tiap hari, tiap jam itu mereka masukin ke bursa, bidding gitu. Saya untuk besok saya sekian, menawarkan sekian. Kalau di Indonesia enggak, udah terbangun, udah dapat PPA, udah tinggal tidur aja itu.
listriknya hidup, duitnya ini, kemudian pengembaliannya juga jelas gitu ya. Jadi sebenarnya sudah yang cantik. Kemudian yang kedua, strategi di dalam RUPTL itu juga sudah sangat bagus. Artinya dengan keterbatasan PLN dari sisi pendanaan finansial, maka porsinya untuk EPP itu diberikan yang cukup besar, 70%. Ini semuanya de-risking investment yang sangat bagus. Artinya biar PLN bisa fokus ke proyek-proyek yang memang sesuai dengan cash flow-nya mereka dapat membiayai itu, yang lain dapat didukung oleh EPP swasta. Jadi sebenarnya strategi untuk transisi energinya sangat bagus. Nah, cuma ada yang menarik nih. Indonesia itu khususnya untuk di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan sekitarnya itu sedang masif-masifnya mereka membangun industri smelter ya. Di mana mereka menggunakan captive di sana ya. Nah, menurut saya itu sebenarnya bisa dikolaborasikan. Selama tadi ada pemanfaatan misalkan gas buangnya untuk power generation itu bisa. Jadi sebenarnya ada nanti posisi di mana untuk lokasi-lokasi yang sudah berkembang industri smeltingnya nggak perlu bangun gede-gede lagi gitu ya. Jadi PLN juga bebannya nggak terlalu berat gitu, karena sebenarnya tinggal memanfaatkan saja itu ditransform gitu ya menjadi listrik, itu sudah dapat melistriki wilayah-wilayah tersebut yang dekat dengan industri itu. Nah mungkin kedepannya percepatan transisi itu perlu dilakukan, dan yang pasti adalah supaya bisa jalan kita harus melakukan transformasi di investasinya. Nah sejauh ini yang sudah coba kami lakukan sesuai dengan kapasitas dan jangkauan tangannya kami ya, kita membuat digitalisasi untuk showcase proyek-proyek investasi. Kita bisa merangkul nanti investor, merangkul lembaga pembiayaan. Kami juga sebenarnya ingin mencolek-colek juga ini ZP ini. Jadi maksudnya ZP ini supaya bisa fokus juga ke pembiayaan yang non konsesi. Jangan hanya konsesi, apalagi sekarang lebih banyak EPP. Begitu ya, karena sayang-sayang 20 billion US dollar masih nganggur, itu sebenarnya bisa nih dipakai nih oleh teman-teman di IPP ya, PLN gitu ya. Jadi bisa lebih fleksibel sebenarnya harusnya pendanaannya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya investment hub connectivity ini, pembiayaan yang sifatnya foreign direct investment, pembiayaan langsung direct lending itu bisa bisa kita buat, bisa kita create ya lebih baik lagi. Oke, demikian jawaban dari kami ya untuk Bu Sri Asih ya. Iya betul. Makasih. Dari Mbak Rika ada yang mau ditambahkan Mbak? Iya mungkin saya menambahkan sedikit aja karena Pak Kuncoro juga sudah menjelaskan bahwa beberapa teknologi yang sangat berpotensi untuk dilakukan investasi dari Cina ke Indonesia dan negara-negara ASEAN itu ya solar dan storage-nya, entah itu battery storage, pump hydro storage dan storage lainnya. Kemudian yang lain adalah electric vehicles. Saya mau menambahkan itu electric vehicles karena sebagaimana kita ketahui beberapa tantangan atau barriers, challenge dari adopsi electric vehicles itu public acceptance pertama, kemudian cost mungkin dari untuk biaya untuk membeli atau bahkan maintain electric vehicles, dan yang tidak kalah penting adalah charging infrastrukturnya. Nah itu di Tiongkok itu sudah banyak infrastruktur charging, public charging di tempat-tempat yang umum, di public space, sedangkan kalau di Indonesia itu masih terbatas. Jadi bingung gitu misalnya kalau consumer mau membeli electric vehicles, chargingnya cukup terbatas. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa kita adopt dari Tiongkok. Terima kasih. Oke baik, mungkin perlu ditingkatkan juga dari sektor fasilitas yang diberikan ya Mbak ya. Selanjutnya kemudian untuk sesi tanya jawab ini akan aku tutup. Untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui diskusi-diskusi karena keterbatasan waktu kita hari ini, dapat di email ke email narasumber kami Mas Kuncoro di Surel m.kuncoro@esdm.go.id untuk dijawab secara langsung oleh narasumber.
Kemudian terima kasih kepada narasumber kita Mas Kuncoro dan Mbak Rika yang telah memberikan informasi ini pada kesempatan kita pada hari ini untuk Alumni Talk oleh-oleh workshop dari Tiongkok, kolaborasi investasi menuju energi rendah karbon. Untuk itu kita akhiri sesi diskusi dengan closing statement nih dari Mas Kuncoro. Silakan Mas. Pakai closing ya. Mungkin singkat saja, terima kasih banyak untuk panitia dan juga untuk Mbak Rika dan tentunya yang kami hormati Bu Sesi Jen juga yang sudah memfasilitasi terselenggaranya workshop, terselenggaranya agenda ini, dan kami harapkan apa yang kami sampaikan di sini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, dan tentunya beberapa pekerjaan rumah yang tadi sudah kami sampaikan ini menjadi pemicu juga bahwa kita harus memiliki pemikiran yang luas, kita harus bisa menciptakan kreativitas juga ya. Artinya transisi energi itu bukan sebuah mimpi, tapi itu sebuah target, dan biasanya dalam satu target akan ada challenging, ada tantangan-tantangan, dan itu adalah tugas kita, terutama untuk teman-teman ini yang masih muda-muda, perlunya dapat pengembangan juga wawasan-wawasan ke depan, dan kuncinya adalah kita harus bisa memastikan de-risking investment. Itu kalau dari sisi kami melihat dari sisi investasi, karena investasi itu adalah kunci awal. Ketika itu kita unlocking, yang lain akan kebuka gitu. Dan terima kasih banyak. Mungkin Mbak Rika ada tambahan. Saya nggak ada pantun soalnya. Kan Mbak Rika ada pantun. Ya mungkin kalau dari saya cuma mau menambahkan bahwa dari ACE, Asian Center for Energy, kita tidak hanya berhenti sampai di sini, sampai membuat workshop di Tiongkok ini, tapi juga kita bangun report dari sini bernama Asian Energy Investment 2025. Semoga nanti bulan Oktober, mudah-mudahan nanti silahkan diakses, dan mungkin setelah report itu selesai juga kami akan mendiseminasikan, mempromosikan, dan melakukan webinar atau seminar atau workshop, bahkan mungkin bekerja sama dengan Perpus Gatrik lagi. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini, kami akan terus mencoba menyatukan atau memberikan fasilitas kolaborasi ini antar negara ASEAN maupun dengan pihak luar. Mungkin saya punya satu pantun. Oke, boleh silahkan Mbak. Jalan-jalan ke negeri tirai bambu. Cakep. Investasi energi bersih membuat Indonesia maju. Cakep. Oke, terima kasih Mas Kuncoro dan Mbak Rika atas closing statement-nya. Selanjutnya untuk pengumuman penanya terbaik seperti yang saya sebutkan di awal. Dan penanya terbaik pada sesi kita pada siang hari ini adalah Arif dari Ijen dan Sri Asih dari PPSDM KEB TKE. Untuk para pemenang silakan menghubungi perpus.gatrik@esdm.co.id untuk klaim survei menariknya. Kemudian dapat voucher workshop. Kemudian untuk hadiahnya dapat diklaim kepada di perpus.gatrik@esdm.co.id. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami berharap acara ini bermanfaat untuk memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir, baik secara offline maupun online. Kami infokan bahwa link daftar hadir, unduh materi, sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share di panitia pada kolom chat di linktree/perput.gatrik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan atau dengan mengakses website perpus.gatrik.esdm.co.id/perpus. Saya Nadia mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akan menutup acara Alumni Talk ini dengan pantun. Kepada teman-teman mohon minta cakepnya ya. Oke. Jalan-jalan ke Bogor naik delman. Cakep. Senang hati ditemani kamu. Cakep. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga kita pulang membawa ilmu. Cakep.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.